Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranu Tardana Saifullah, mahasiswa PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dari kelas SI 401 Keamanan Sistem Informasi. Berikut saya akan presentasikan mengenai review jurnal yang berjudul Pengaruh Faktor Manusia Terhadap Keamanan Cyber dalam Organisasi Kesehatan. Dalam tinjauan sistematis, berikut latar belakangnya adalah dari jurnal ini adalah keamanan cyber semakin menjadi perhatian utama di antara penyedia layanan kesehatan dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Laporan terbaru tentang serangan cyber seperti ransomware dan WannaCry telah mengungkap sifat destruktif dari serangan tersebut terhadap pelayanan kesehatan. Sebagai pelengkap serangan cyber yang telah diterapkan terhadap kerentanan infrastruktur teknologi informasi. Bentuk baru serangan cyber bertujuan untuk mengeksploitasi kerentanan manusia. Serangan tersebut dikategorikan sebagai serangan rekayasa sosial. Dalam tinjauan masalah, meningkatnya insiden keamanan cyber merupakan ancaman yang terus berkembang bagi industri pelayanan kesehatan secara umum dan bagi rumah sakit pada khususnya. Kemudian tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang umum ditemui yang menjadi postur keamanan cyber di organisasi pelayanan kesehatan. Kemudian mengkonsolidasikan literatur terkini yang dilaporkan tentang perilaku manusia yang mengakibatkan celah keamanan yang mengurangi strategi pertahanan cyber. Kemudian yang terakhir, makalah ini juga mengulas metodologi penelitian risiko organisasi yang diterapkan dan kebijakan yang diadopsi untuk memperkuat keamanan cyber. Outcome-nya adalah yang pertama, topik keamanan cyber dalam lingkungan pelayanan kesehatan dan klinis telah menarik minat beberapa peneliti yang menghasilkan berbagai literatur. Sebanyak 70 artikel dipilih untuk disertakan dalam tinjauan yang membahas kompleksitas langkah-langkah keamanan cyber yang diadopsi dalam lingkungan pelayanan kesehatan dan klinis. Metode penelitiannya adalah yang pertama, kriteria inklusi. Untuk artikel dalam tinjauan ini berasal dari cakupan 5 pertanyaan penelitian yang diidentifikasikan. Para penulis ini melakukan 7 query penelusuran di 3 repositori, yaitu PubMed, Medline, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literatur atau jurnal, dan Web of Science atau WOS, menggunakan kata kunci yang terkait dengan kesadaran keamanan cyber, pelatihan, metodologi penelitian risiko organisasi, kebijakan, dan rekomendasi yang diadopsi sebagai tindakan penanggulangan dalam perawatan kesehatan. Dari metode penelitian ini ada keunggulan dari metode penelitian yang diterapkan, ada beberapa keunggulan. Misalnya mengidentifikasi artikel-artikel yang menyediakan metodologi yang dihasilkan dari studi kasus untuk meningkatkan kesadaran keamanan cyber di antara para pemangku kepentingan. Yaitu tinjauan tersebut juga menyertakan artikel-artikel yang menyajikan strategi yang diadopsi oleh organisasi pelayanan kesehatan dalam melawan dampak serangan rekayasa sosial. Dan terakhir, tinjauan ini mencakup artikel yang melaporkan studi kasus nasional dengan tinjauan umum dampak ekonomi dan sosial dari gangguan layanan yang dialami akibat serangan cyber.
Kemudian berikut adalah diagram metode penelitiannya. Yang pertama kuesioner atau pertanyaan yang digunakan, kemudian protokol dan kriteria kelayakan, yang ketiga sumber informasinya, dan keempat pencarian yang melakukan total dalam query, yang mana query 3 hingga 7 dieksekusi di PubMed dan Channel, sementara query 8 dieksekusi di repository Web of Science atau WOS. Kemudian kriteria inklusi. Di antaranya artikel yang melaporkan ancaman atau serangan cyber yang ditujukan di rumah sakit, ke rumah sakit dan lingkungan klinis lainnya. Yang kedua, artikel yang mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi oleh penyerang cyber yang relevan. Yang ketiga, studi yang relevan dengan penilaian risiko keamanan cyber organisasi. Dan keempat, artikel yang melaporkan studi kasus nasional dengan penekanan pada strategi pertahanan cyber. Kemudian kriteria eksklusinya, studi yang tidak relevan dengan pernyataan penelitian kami menurut penulis, kemudian studi yang ditulis dalam bahasa selain bahasa Inggris karena jurnal ini disadur juga dalam bahasa Indonesia, kemudian duplikat dan penelitian berulang, artikel yang tidak terkait langsung dengan rumah sakit dan lingkungan klinis lainnya, kemudian artikel yang melaporkan keamanan cyber dan perangkat medis, kemudian artikel yang melaporkan keselamatan pasien dari perangkat medis atau teknologi keamanan cyber yang relevan. Kemudian yang terakhir, studi yang melaporkan perkembangan teknis, misalnya algoritma perangkat lunak tanpa keterlibatan profesional pelayanan kesehatan. Kemudian pada setiap langkah proses peninjauan sistematis, semua informasi disimpan dalam platform Ryan. Ryan adalah platform kolaborasi daring yang mendukung proses penyaringan yang dilakukan di antara para peneliti. Meskipun ada beberapa alat untuk pengumpulan artikel penelitian, penggunaan platform ini menghasilkan praktik yang efisien dan efektif untuk meninjau setiap artikel yang dikumpulkan untuk peninjauan. Kemudian ini diagram hasilnya. Topik keamanan cyber yang berhubungan dengan kesadaran pelatihan organisasi adalah suatu keharusan. Kemudian ini relevansi artikel yang ditujukan pada setiap RQ. 60% yang relevan dan 50% yang yang tidak relevan. Di bawah warna biru itu adalah 60% lebih dari 60% yang relevan. Kemudian yang warna orange itu menyebutkan bahwa kurang dari 50% yang relevan. Nah, kemudian distribusi jenis artikel untuk 70 publikasi, 60 makalah jurnal, dan 6 makalah konferensi yang termasuk dalam tinjauan sistematis. Dari analisisnya disajikan dalam konteks teori perilaku terencana atau TPB dan mengintegrasikan teori kepercayaan. Penulis menyimpulkan bahwa dari analisis sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang disajikan ada kesenjangan antara proses pengembangan keputusan dan perilaku kepatuhan yang diamati. Penulis mengamati bahwa ada lebih sedikit niat untuk kepatuhan organisasi dengan kebijakan pertahanan cyber dibandingkan dengan niat mengklik tautan fisik. Dan kesimpulannya adalah penulis menyimpulkan bahwa profesional kesehatan memiliki kesadaran terbatas terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh serangan phishing, dan ada kebutuhan untuk mempromosikan kebijakan kebersihan cyber dan tata kelola informasi di antara
para profesional kesehatan. Dan pembelajaran yang bisa diambil dari tinjauan sistematis yang disediakan dalam artikel ini dirancang untuk mempelajari literatur terkini tentang peran manusia dalam memperkuat pertahanan keamanan cyber. Sebanyak 70 artikel dipilih untuk dimasukkan dalam tinjauan dari total 695 artikel. Untuk rencana tindak lanjutnya, jurnal ini menginspirasi kami untuk melakukan tinjauan sistematis atau evaluasi terhadap pemanfaatan transformasi digital oleh organisasi pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Meskipun para peneliti telah mempelajari peran faktor manusia, ada kebutuhan kritis untuk mengembangkan metodologi sistematis guna menyelaraskan pertemuan penelitian yang dapat dievaluasi secara objektif oleh para ahli keamanan cyber. Kemudian dari tinjauan sistematis kami menyimpulkan bahwa pendekatan kolaboratif dan terstandarisasi untuk mengembangkan program pelatihan, kampanye kesadaran, dan berbagai informasi tentang sifat dan jenis serangan keamanan cyber diperlukan untuk secara kolektif memperkuat organisasi pelayanan kesehatan terhadap ancaman cyber. Demikian review jurnal dari kami. Sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.